Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Halo, saya Aisyah dan Naila yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, pada episode kali ini yang bertemakan sharing inspiration, tapi berbeda dengan episode-episode yang lain. Pada kali ini kita bakal sharing-sharing bareng salah satu prodi yang ada di Fakultas Dakwah, yakni Bimbingan Konseling Islam atau biasanya kita sebut BKI. Oke teman-teman, langsung aja kita sambut nih perwakilan dari prodi BKI. Ada Bu Umi Khaira MIKOM dan juga Kak Nelly. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih Bu, karena ini temanya kita sharing inspiration nih Bu, boleh nggak kita diceritakan sedikit bagaimana pengalamannya dalam mendampingi mahasiswa-mahasiswa berprestasi di program studi BKI ini? Ya, jadi kalau di Prodi Bimbingan Konseling Islam di awal semester 1 gitu ya, waktu masih maba itu ya PBAK kalau nggak salah. Nah, kita dari prodi itu biasanya sudah langsung mengklaster nih ya, mahasiswa-mahasiswa baru, minat bakatnya di mana, sehingga nanti prodi itu kalau ada info-info misalkan lomba atau apapun, kita nge-share-nya sesuai dengan minat bakatnya mahasiswa. Sehingga prestasi yang dimiliki di BKI sekarang itu memang sesuai dengan alurnya di minat bakatnya mahasiswa itu sendiri ya. Jadi kalau seperti Mbak Nelly ini kan memang dia di bahasa Inggris gitu ya, jadi minatnya lebih ke internasional gitu. Jadi walaupun kita bimbingan konseling Islam, tapi banyak juga mahasiswa kita yang prestasinya yang di media BK ya, seperti film, tapi filmnya tetap konseling ya. Film yang lain gitu, filmnya tetap konseling, media-media yang lain, tapi tetap dalam ranah atau ruang lingkupnya konseling seperti itu. Jadi mikirnya wah konseling nih apa ya, harus tentang konseling, padahal enggak. Tidak seputar masalah terus ya. Tapi medianya kita berkembang ya di media. Kemarin juga sempat kita prestasi ya di media BKI gitu. Mahasiswa itu bikin permainan game. Nah, tapi gamenya tetap di ranahnya konseling. Jadi ya kita tetap mengarahkan walaupun mereka mengambilnya istilahnya apa ya, ada yang video, ada yang game, media-media, tapi tetap kita himpun tetap mereka dalam satu ruang lingkup yaitu konseling. Seperti itu. Wah, ternyata dari program studi BKI juga terus memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya ya Bu ya. Iya, jelas dong. Gak afdol kalau kita nggak denger langsung nih dari mahasiswa berprestasinya Kak Nelly. Halo Kak Nelly. Halo. Ya Kak, boleh nih kita diceritain, mungkin kita di-sharing bagaimana sih pengalamannya menjadi mahasiswa berprestasi dan juga sedikit spill tips and trick membagi waktunya nih Kak. Boleh. Jujur kalau dari saya pribadi, dari sejak saya maba itu memang saya pengen jadi mapres, mahasiswa prestasi, dan dukungan penuh dari orang tua juga, dari bunda saya, ayah saya juga. Dari kecil itu memang sudah istilahnya kita belajar memanage waktu. Kalau bunda saya itu selalu menekankan prioritas, jadi dimana waktu yang kamu habiskan itu nggak boleh terbuang sia-sia gitu. Terus kalau urusan memanage waktu ya, kalau dari aku pribadi, dari bangun tidur itu pokoknya aku harus on time gitu, karena on time itu kunci dari kesuksesan gitu. Itu yang terpatri dalam pikiran saya sejak kecil gitu. Terus untuk apa tadi yang satunya? Ya mungkin diceritain prestasi terakhir kali yang diterima oleh Kak Nelly apa nih? Sebenarnya ini pengalaman pertama ya Bu untuk saya mengikuti kegiatan volunteer internasional, dan saya pribadi tips and triknya itu sebenarnya sebuah kebetulan. Jadi sebenarnya waktu saya daftar itu saya tidak diterima di fully fund, akan tetapi qadarullah ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada saya. Ada salah satu anak yang mengundurkan diri dan akhirnya saya naik. Jadi fully funded ya? Iya, fully funded gitu. Full dibiayai. Iya, full dibiayai. Mungkin ya ada biaya pribadi ya, seperti paspor dan lain sebagainya.
seperti itu. Terus tips dari saya itu memang dari sejak semester 2 itu saya sudah mulai belajar bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris language saya nggak terlalu yang pro gitu ya, tapi dari kecil memang saya sering kalau liburan gitu pasti di Pare kayak gitu-gitu. Sejak semester 2 saya mulai belajar vocab secara teratur gitu. Jadi mulai bangun tidur saya mungkin 5 atau enggak 10 vocab itu harus saya kuasai seperti itu. Terus juga untuk tips and trick selanjutnya untuk lolos di volunteer internasional menurut saya itu adalah kita rajin-rajin berlatih soal. Jadi kan itu kan ada berkas, seleksi berkas, setelah itu TKD atau tes kemampuan dasar, setelah itu wawancara. Nah, di TKD-nya ini yang struggle ya. Jadi mungkin TKD itu meliputi tes psikologi yang aku udah belajar dari semester 1 gitu kan. Terus juga ada kerelawanan kayak gitu. Jadi menurut aku ya rajin-rajin belajar aja di web-web kayak gitu. Terus ngikuti bimbingan bahasa Inggris secara online seperti itu. Wah, keren banget. Ternyata yang penting tipsnya itu teratur ya, Kak ya. Betul. Kalau boleh tahu mungkin Kak Nelly apakah juga punya mungkin kesibukan lain untuk menginspirasi teman-temannya untuk kayak gini loh teman-teman, biar kita memanfaatkan waktu lebih baik gitu. Mungkin adakah yang dilakukan gitu? Sebenarnya untuk kesibukan saya kan juga aktif organisasi. Dalam pikiran saya tidak cukup menjadi mahasiswa berprestasi tanpa kita berkecimpung dalam organisasi. Karena di organisasi sendiri itu mengajarkan bahwasanya kita menjalin relasi ya kan, menjalin relasi yang kuat, serta saya bisa lolos di volunteer internasional ini juga tidak jauh dari organisasi karena pengalaman di waktu wawancara itu yang ditanyai itu adalah leadershipnya gitu. Jadi yang pertama dan utama itu memang jiwa kepemimpinannya gitu. Wah, keren banget. Tapi semuanya yang penting itu kita juga tetap ikhlas dan juga tetap terus menerus ya Kak ya menjalaninya. Istiqomah, bener banget. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bu Umi. Mungkin ada sepatah dua kata untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa BKI yang sedang menonton podcast kali ini, Bu. Iya, untuk teman-teman yang baru join di BKI ya, atau calon maba BKI seperti itu ya, bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya ya, tidak hanya memberikan ilmu seputar konseling saja teman-teman ya, tapi di BKI ini sangat terbuka dengan teknologi-teknologi yang sekarang dikuasai oleh Gen Z ya, seperti teman-teman mungkin sudah sering bermain TikTokan ya, video atau yang lain. Nah, kami di sini sangat memfasilitasi ya tren-tren yang ada di generasi Z sekarang ya, seperti itu, mewadahi teman-teman. Tapi tetap kita arahkan teman-teman di dalam ruang lingkup konseling. Jadi di sini teman-teman nanti bakalan lebih diarahin bagaimana sih kita mengkonseling ya, gitu istilahnya, mengkonseling para remaja ya dengan media-media yang terkini seperti itu. Jadi jangan khawatir Gen Z ya, wah konseling gitu dengan metode kuno, enggak, tapi kita ajarkan nih dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang segar lah, sesuai dengan Gen Z saat ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita juga minta sepatah dua kata dari Kak Nelly biar teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi ngerasa down atau ngerasa saya belum bisa apa-apa, mungkin dapat pencerahan. Kak Nelly bisa dikasihkan sepatah dua katanya, Kak. Oke. Kalau dari saya pribadi, saya selalu ingat apa kata bunda saya, bahwa sakitmu sekarang ini akan menjadi sebuah tumpukan-tumpukan kekuatan demi menghadapi kerasnya kehidupan. Wah, keren banget, sangat-sangat pendek tapi bermakna sekali gitu. Wah,
sharing inspiration pada kali ini sangat-sangat bagus ya teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat dapat mengambil manfaat dan juga dapat inspirasi dari episode podcast kali ini. Nah, begitu. Sekian dari podcast kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.